Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shalal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang tidak berhenti-berhentinya memberikan kenikmatan kepada kita sampai detik ini. Di antara nikmat yang paling agung adalah kita masih berada di dalam keyakinan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di mana tidak sedikit manusia di antara kita yang mengaku-ngaku dia telah berakidah baik, akan tetapi ternyata mereka lebih sering tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jika kita lihat siapa sih yang tauhidnya paling baik, itu adalah para nabi dan para rasul. Maka jika kita ingin memiliki tauhid akidah yang baik, maka kita harus mengikuti panutan kita yang dikirim oleh Allah, yang diutus oleh Allah buat kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengingkari, bukan kita menjauhi sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nauzubillah, jangan sampai manusia itu membenci sunnah-sunnahnya Nabi. Jangan sampai manusia itu mengaku beriman kepada Allah dan kepada Nabi, tapi dia tidak suka dengan sunnah-sunnah Nabi. Ada yang meledek, ya. Ada saudaranya yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengikuti, ya, ibadahnya Nabi, kemudian saking cintanya kepada Nabi, dia ikuti itu perintah Nabi, memakai celana di atas mata kaki, tidak isbal. Tetapi sebagian orang-orang yang mengaku beriman, mereka malah meledek, mereka malah memperolok-olok. Nah ini kata Nabi, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang memperolok-olok sunnah Nabi karena minimnya keilmuan mereka, sehingga mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah kita masih semangat dalam mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jaga terus, ya. Baik, kali ini kita akan membuka surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat Al-Baqarah ini 214. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Qorib, dekat. Kalau kita melihat fenomena, kadang-kadang orang itu terlalu percaya diri dengan keimanannya. Dia terlalu pede, seolah-olah dia itu sangat beriman sekali dan yakin banget gitu dalam hatinya bahwa surga itu udah di depan matanya. Maka kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu itu bakal masuk surga? Wala ma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian ini belum datang kepada kalian tuh ujian seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Masathumul ba'sa, ditimpa tuh apa? Ditimpa kemelaratan, wad-dharra, ya, penderitaan, wazuljilu, diguncang ya, dengan berbagai macam ujian. Sampai-sampai orang-orang yang beriman ya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama Rasulullah saat itu, mata nasrullah, kata mereka, mana Rasulullah, mana pertolongan Allah? Aku ini sudah beriman, baru sholat saja udah bedanya, masya Allah. Aku ini udah beriman. Apalagi yang nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat. Yang sholat saja, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Loh, itu orang yang sholat. Bagaimana kondisinya orang-orang yang tidak sholat? Lebih celaka. Makanya kemarin kita bahas, orang-orang kadangkala terlalu percaya diri bahwa hanya dengan sholat 5 waktu saja dia sudah beriman, surga ada di hadapannya dan neraka itu jauh. Padahal Islam itu bukan hanya sholat. Naam, memang benar. Yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Akan tetapi Islam itu bukan sholat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah tuh untuk semuanya diajarkan, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Hablu minallah, hablu minan nas. Itulah Islam. Nah, bagaimana dulu para nabi, orang-orang terdahulu sebelum kita diuji? Subhanallah, berat ya ujiannya. Kita ingat Bilal bin Rabah. Bagaimana beliau disiksa ya demi la ilaha illallah, sampai ditimpa oleh batu yang panas ya. Dia terlentang, diikat tangan dan kakinya, kemudian ditaruh batu yang sangat besar, panas banget di gurun pasir. Maksudnya apa? Biar dia meninggalkan agamanya Muhammad. Tapi Bilal tetap dengan keyakinannya walaupun disiksa seperti apa. Nah, itu ujian-ujian yang mereka terima. Kita apa? Kita sekarang sholat tinggal sholat. Tempat-tempat ibadah udah banyak.
mau ke masjid, mau ke musola, dan jaraknya nggak jauh-jauh. Dan dalam keadaan aman. Makanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat aman. Nikmat aman apa nikmat sehat? Nikmat aman. Orang kalau misalkan sehat tapi nggak aman, nikmat nggak? Enggak. Dia mau beribadah aja nggak aman. Tahu-tahu bom meledak, ya kan, di dekatnya. Itulah nikmat aman. Nah, kita sekarang mau sholat tinggal melangkahkan kaki. Kita menjaga tauhid kita menjaga akidah kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Agama ini itu kita tidak ada tantangannya kita akan dibunuh sama orang-orang kafir. Nggak ada. Mau baca Al-Quran, Masya Allah, udah berbentuk mushaf, tinggal baca. Kita ujiannya apa sekarang? Ya, ujiannya apa? Jadi jangan terlalu, ya, percaya diri, oh masuk surga nih. Udahlah, saya mah udah sholat ini, subuh saya sholat, udahlah pokoknya surga. Neraka mah enggak lah, orang saya rajin sholat, padahal belum diuji sama Allah. Dan orang-orang yang beriman tuh akan diuji, baik dengan tadi kemelaratan, penderitaan, ya, apapun itu jenis penderitaannya, hingga dia benar-benar yakin bahwa mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar kita tidak menjadi manusia-manusia yang terlalu percaya wah udahlah masuk surga. Kita harus terus bermuhasabah diri. Kita berintrospeksi diri, ya. Berintrospeksi diri. Terus mulai, pokoknya yang ada di badan kita aja dulu. Terutama mata, ya, mulut. Ini banyak sekali ujiannya. Zuyina linnasi hubuhu sawat minan nisa wal banin. Jadi memang dijadikan manusia itu cinta kepada perempuan, wanita, dan harta. Jadi memang sudah menjadi kodratnya dijadikan manusia itu kecintaan kepada wanita dan harta. Nah, jadi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita, ya, dijauhkan dari bala, ya. Terus perkuat keimanan kita, terus perkuat ketakwaan kita, ya. Terus apapun yang terjadi, terus jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dunia ini bukan waktunya untuk istirahat. Bukan waktunya untuk berleha-leha. Nanti orang-orang yang beriman itu istirahatnya bukan di dunia. Di mana? Di surga. Baru tuh orang-orang beriman istirahatnya di surga. Ini dunia ini bukan tempat untuk istirahat, kan? Ya. Jadi dunia ini tempatnya untuk kita bekerja. Bekerja untuk Allah Jalla Jalaluh agar mendapatkan pahala yang banyak sehingga kita mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh nanti kenikmatan dirasakan oleh orang yang beriman, ya, di surga. Selamat, selamat, Masya Allah. Ya, kita harus rindu kepada surga. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia. Subhanallah. Jangan sampai kita hubud dunia. Hubud dunia akan melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya dengan begini
kita bermajlis, ya, kita membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, ini adalah sebagai bentuk dari usaha kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menjaga agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, sehingga kita bisa berkumpul terus ya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama istri kita, anak-anak kita, saudara kita, dan orang-orang muslimin dan muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.